Rio enjoy disumpah, ternyata masih ada proses selanjutnya. Wasit Liga 1 akan pimpin laga Indonesia versus Australia. Kode keras JISS ingin segera gabung Juventus. Kejutan, Luis Nani bakal direkrut Persiba Balikpapan. Panas, Trent Alexander-Arnold dan Mo Salah bertengkar. Hai football lovers, sebelumnya kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar kalian gak ketinggalan berita terlengkap dan terbaru dari Starting 11 News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga lanjutan Liga Inggris pekan ke-28, Newcastle United berhasil mengemas 3 poin setelah menang tipis atas tuan rumah West Ham United 0-1. Gol satu-satunya The Magpies dicetak oleh Bruno Guimaraes di menit 63. Berkat kemenangan ini, pasukan Eddie Howe sementara berada di peringkat 6 dengan koleksi 47 poin. Masih kabar dari Inggris, dilansir dari Mirror, 2 bintang Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold dan Mohamed Salah terlibat dalam aksi pertengkaran di tempat latihan jelang laga melawan PSG di UCL. Sampai-sampai Ibrahima Konate, Curtis Jones, hingga Harvey Elliott melerainya. Pertengkaran itu awalnya tidak disengaja karena diawali gurauan dari Mo Salah. Namun si EE menanggapi gurauan pemain Mesir itu dengan serius dan akhirnya berakibat kemarahan. Masih dari Liverpool, tim ini baru saja berganti aparel. The Guardian melaporkan bahwa The Reds telah menandatangani kesepakatan dengan aparel baru Adidas yang diyakini bernilai 60 juta pounds per musim. Kesepakatan ini sekaligus mengakhiri kerjasama mereka dengan Nike. The Reds akan mulai memakai Adidas musim depan. Mereka akan bernostalgia menggunakan aparel Adidas yang sebelumnya pernah digunakan mereka pada rentang tahun 1985 hingga 1996. Serta tahun 2006 hingga 2012. Lanjut ke kabar dari Manchester United. Menurut laporan BBC, pemilik MU Sir Jim Ratcliffe telah membuat pernyataan kontroversial yang justru menyudutkan pemainnya sendiri. Ia secara gamblang menyebut bahwa 5 pemainnya tidak cukup bagus kualitasnya dan hanya punya gaji tinggi. 5 pemain tersebut adalah Casemiro, Andre Onana, Rasmus Hojlund, Jadon Sancho hingga Anthony. Pernyataan Bosnios tersebut lalu kini banyak dikecam oleh fans Red Devils. Beralih ke kabar dari Spanyol, kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen akhirnya buka suara soal isu perselingkuhan. Lewat pernyataan di media sosial, kiper asal Jerman itu mengaku sudah berpisah dengan istrinya. Namun bukan gara-gara perselingkuhan yang kini banyak diberitakan. Ia berpisah dengan Daniela Jale secara baik-baik dan telah berkomitmen menjaga sang anak. Ter Stegen justru mengancam keras beberapa media yang memberitakan isu perselingkuhan istrinya yang membuatnya akhirnya bercerai. Selanjutnya ada kabar dari Real Madrid. Dilansir dari Diario AS, Real Madrid telah resmi diundang untuk menghadiri pertemuan Komisi Wasit Federasi pada hari Rabu 12 mendatang. Agendanya adalah mendengar usulan perbaikan sistem wasit di Spanyol. Dalam rapat tersebut juga akan dihadiri Presiden RFIF Rafael Lozan dan Presiden La Liga Javier Tebas. Pihak Al Real yang akan diwakili CEO-nya Jose Angel Sanchez akan membawa misi independensi wasit secara menyeluruh di Spanyol. Dari Spanyol kita bergeser sebentar ke Italia. Ada laporan dari Football Italia yang mengatakan bahwa AC Milan akan segera cuci gudang di lini pertahanan pada musim panas mendatang. Selain Theo Hernandez yang sudah dipastikan akan dilego, beberapa bek tengah Rossoneri seperti Fikayo Tomori, Malik Thiaw, serta serahinya Pavlovic juga akan dilego. Sebab fokus utama I Diavolo Rosso musim depan adalah memperkuat sektor bek tengah. Sementara itu dari kabar lainnya, ada striker Inter Milan, Marcus Thuram yang dilaporkan ternyata memakai suntikan obat penghilang rasa sakit selama sebulan ini. Hal itu disampaikan langsung oleh Simone Inzaghi di sesi konferensi pers jelang laga UCL melawan Feyenoord. Inzaghi mengakui bahwa penurunan performa Marcus Thuram akhir-akhir ini disebabkan oleh masalah cedera pergelangan kaki yang dibius beberapa kali demi ia bisa tampil membela Nerazzurri. Beralih ke kabar dari Prancis, Get Football News French melaporkan bahwa Marseille diam-diam telah membidik bek Al Nassr Aymeric Laporte guna memperkuat sektor bek tengah mereka. Bek tengah asal Spanyol itu juga sudah memprioritaskan kepindahannya ke klub Prancis yang lolos ke UCL musim depan. Laporte sangat ingin bermain di Liga Prancis musim depan.
setelah kontraknya habis musim depan bersama Al Nassr. Masih kabar dari Prancis, jelang laga melawan Liverpool, PSG sedang sibuk memecahkan kutukan melawan tim asal Inggris di UCL. Sebab selama 14 kali terakhir, tim Ligue 1 yang bermain tandang melawan tim Inggris di ajang Eropa selalu kalah. Terakhir hanya PSG tim Ligue 1 yang bisa menang di tanah Inggris, yakni saat PSG mengalahkan MU di Old Trafford pada laga UCL bulan Desember 2020. Pencapaian itu akan menjadi modal bagi PSG untuk hancurkan Liverpool di Anfield. Lanjut ke kabar dari Jerman, ada Bayer Leverkusen yang sedang meratapi pincangnya skuad jelang laga leg kedua UCL melawan Bayern Munchen. Dilaporkan Get Football News Germany, Die Werkself kehilangan Florian Wirtz yang absen cukup lama akibat cedera pergelangan kaki. Tak hanya Wirtz, mereka juga kehilangan Nordi Mukiele yang terkena skorsing kartu merah. Kekurangan dua pemain itu membuat pasukan Xabi Alonso semakin susah untuk membalikan ketertinggalan 3 gol dari Die Roten. Berikutnya ada kabar dari pemain timnas Indonesia Jait Ses. Lewat akun Instagram pribadinya, bek Venezia itu seperti memberi kode keras bahwa dirinya ingin segera gabung Juventus musim depan. Sebab dalam caption unggahan terbarunya ia menuliskan kalimat Fino alla fine yang identik sekali dengan slogan Bianconeri yang mempunyai arti berjuang sampai akhir. Ses juga sebelumnya telah santer bakal diincar oleh sinyonya tua sebagai bek tengah alternatif untuk didatangkan pada musim panas mendatang. Lalu ada kabar mengejutkan dari tanah air. Klub yang baru saja promosi ke Liga 2, Persiba Balikpapan, dilaporkan akan segera mengontrak mantan pemain MU, Luis Nanis, dan juga Abel Xavier. Hal itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud, yang sebelumnya telah berkunjung ke Portugal. Di KBRI Portugal, Masud bertemu dengan Abel Xavier dan Luis Nani. Menurut Masud, keduanya telah bersedia membantu Persiba musim depan. Namun belum diketahui secara pasti posisi apa yang bakal diemban Luis Nani dan Abel Xavier di Persiba. Lanjut kabar soal Sumpah Pemuda warga negara Indonesia yang baru saja dilakukan oleh 3 pemain baru timnas Indonesia, Emil Audero, Dean James, dan Joe Palupesi. Selesai disumpah di rumah, ketiganya kini masih menjalani proses lagi, yakni perpindahan federasi. Setelah perpindahan federasi itu selesai, mereka akan masuk daftar tunggu skuad merah putih yang akan dibawa ke Levert di laga melawan Australia dan Bahrain. Rencananya skuad merah putih yang akan dibawa ke Levert akan resmi didaftarkan ke FIFA dan AFC pada deadline day hari Kamis 13 Maret. Berikutnya ada kabar terbaru jelang laga Australia versus Indonesia, di mana AFC telah menunjuk wasit asal Yordania, Adam Mahatmeh. Menurut catatan, ternyata wasit Adam Mahatmeh ini ternyata pernah bertugas di BRI Liga 1 musim ini selama 4 laga. Ia juga yang sempat memimpin laga timnas Indonesia saat mengimbangi tuan rumah Arab Saudi 1-1 bulan September 2024. Saat itu wasit Mahatmeh menghadiahi penalti bagi Arab Saudi. Kiper Spanyol Juan Garcia yang tampil impresif musim ini menjadi bidikan Arsenal. Setelah sempat hendak merapat ke Emirates musim lalu, Arsenal siap menawarkan lagi kontrak pada sang pemain. Namun kali ini, The Gunners harus menghadapi persaingan lebih ketat. Menurut laporan Football Espana, Manchester City juga dikabarkan tertarik pada Garcia. Begitu pula Bayer Leverkusen yang dilatih Xabi Alonso. Situasi ini semakin memperumit upaya meriam London untuk merekrutnya. Berikutnya ada laporan dari Daily Mail yang mengatakan bahwa Chelsea sedang membidik adik Jude Bellingham, yakni Jobe Bellingham. The Blues sudah mengambil ancang-ancang untuk menebus pemain tengah Sunderland itu musim panas mendatang. Selain kualitas performa, faktor pemain lokal asli Inggris juga jadi salah satu faktor kenapa The Blues kepincut. Soal harga, Sunderland kini masih mematok harga sebesar 40 juta pounds. Namun kenaikan harga kemungkinan akan terjadi jika banyak klub besar mulai menawarnya. Beralih ke kabar dari Spanyol, ada Barcelona yang dilaporkan oleh Sportskida tengah membidik bek kanan Rayo Vallecano, Andrei Ratiu. Bek asal Rumania tersebut telah menjadi favorit dari Direktur Olahraga Barca, Deco. Klausul pelepasan Ratiu sebesar 25 juta pounds akan coba dinegosiasikan oleh Deco dan agen Ratiu. Agen Ratiu yang juga sama dengan agen Pedri dan Ferran Torres disebut akan mempermudah negosiasi. Berikutnya ada kabar dari Real Madrid. Dilansir dari Tribal Football, manajer Real Madrid Carlo Ancelotti mengatakan Thibaut Courtois bisa tampil dalam pertandingan Liga Champions hari Kamis 13 Maret dini hari melawan Atletico Madrid. Pemain asal Belgia absen saat Los Rojiblancos menang 2-1 atas Rayo Vallecano karena sedikit gangguan pada tendon patella kanannya. Namun pelatih kawakan itu telah menangkal keseriusan cedera tersebut.
dan menyatakan bahwa Courtois akan kembali untuk pertandingan melawan pasukan Diego Simeone di Civitas Metropolitano. Real Madrid sebelumnya menang 2-1 di leg pertama, sehingga membutuhkan setidaknya hasil seri untuk lolos ke perempat final. Dari Spanyol kini terbang ke Italia. Menurut laporan Football Italia, ada dua sosok baru calon direktur olahraga AC Milan yang menarik perhatian. Mereka adalah Direktur Umum AS Monaco Thiago Scuro dan CEO olahraga Frankfurt Markus Krösche. Keduanya bahkan disebut segera bertemu CEO Milan, Giorgio Furlani, untuk melakukan sesi wawancara. Dua nama baru ini akan bersaing ketat dengan nama-nama yang telah diwawancarai sebelumnya, seperti Iglitare maupun Fabio Paratici. Sementara itu, pelatih Napoli Antonio Conte optimis Scott McTominay aman dari kekhawatiran cedera serius. Gelandang yang sedang naik daun itu tampil membukau dalam kemenangan mereka 2-1 atas Fiorentina. Tetapi McTominay mengalami cedera pada menit-menit akhir. Conte menegaskan bahwa itu merupakan pemandangan menyedihkan saat McTominay meringis kesakitan. Namun bukan indikator bahwa McTominay akan absen dalam jangka waktu tertentu. Dilansir Daily Record, Conte menegaskan pemain utamanya akan tampil melawan Venezia sebelum bergabung dengan tim nasional untuk pertandingan Nations League melawan Yunani. Berikutnya ada kabar dari Prancis. PSG sedang berharap pada tuah keberuntungan wasit yang akan memimpin laga leg kedua 16 besar melawan Liverpool. Wasit asal Rumania yang akan memimpin laga tersebut, Istvan Kovac, disebut kubu PSG sering menguntungkan, seperti saat mereka lolos mengalahkan Barcelona di leg kedua 8 besar UCL musim lalu. Selain menguntungkan PSG, pria berusia 40 tahun itu juga sempat merugikan Liverpool saat mereka kalah 2-5 atas Real Madrid di leg pertama 16 besar UCL musim 2022-23. Masih kabar soal laga PSG versus Liverpool. Pelatih PSG Luis Enrique mengaku telah merencanakan pertandingan Liga Champions melawan Liverpool selama berminggu-minggu. Mengutip Tribal Football, setelah kemenangan 4-1 atas Rennes, Enrique mengakui berbohong kepada pers ketika menegaskan bahwa dia tidak memikirkan pertandingan babak 16 besar. Menjelang perjalanan mereka ke Anfield untuk pertandingan leg kedua saat mereka tertinggal 1-0, Enrique berkata, "Saya berbohong kepada Anda. Tentu saja saya selalu memikirkan Liverpool dan sudah seperti ini sejak pengundian babak 16 besar. Sebagai staf, kami harus mengevaluasi menit bermain setiap orang, mengingat pertandingan yang menentukan ini." Beralih ke berita selanjutnya soal Timnas Indonesia. Media Vietnam Soha kagum dengan daftar pemain Timnas Indonesia yang dipilih Patrick Kluivert untuk melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Soha merespon daftar pemain Timnas Indonesia dengan menyebut skuad Garuda sangat kuat. Bahkan skuad Timnas Indonesia diyakini bisa melewati prestasi Vietnam. Soha yakin Timnas Indonesia akan meraih hasil bagus saat melawan Australia dan Bahrain. Dengan skuad yang sangat kuat saat ini, tim Indonesia dinilai mampu meraih poin dalam 2 laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha. Lanjut ke kabar dari bek Timnas Indonesia Kevin Dix. Bek FC Copenhagen yang cedera ankle saat melawan Chelsea itu telah kembali berlatih ringan setelah menjalani terapi pemulihan. Kabar tersebut tentu menjadi kabar positif bagi Timnas Indonesia jelang laga melawan Australia 20 Maret mendatang. Meski terlihat sudah berlatih ringan, cedera Dix belum 100% sembuh. Itulah sebabnya ia tidak tersedia di skuad FC Copenhagen saat bentrok melawan Sonny Jyske di Liga Denmark.